Oke Mamen, balik lagi nih sama Mimin di channel di anime. Nah kebetulan karena cerita dari si Eon itu udah mentok nih Mimin. Jadi Mimin mau ngebawain alur cerita manhwa baru nih, yakni Kang Turu yang dapat kelas terkuat. Wow, gimana kelanjutannya? Mari kita saksikan di cerita berikut. Di awal scan, kita diperlihatkan di tengah gunung Helmepis ada seseorang player yang sedang berjalan di tengahnya. Ia mengatakan bahwa ia sudah menggunakan berbagai perlengkapan fire resistant untuk menahan panasnya, tapi panasnya masih terasa dan mengenai seluruh tubuhnya. Dan ia berkata lagi bahwa tapi ia di sini akan punya kesempatan. Secara resmi ia akan menjadi rank ke-31 di Korea. Namanya adalah Agni Fair Dragon Kenaik. Dan ia bilang lagi bahwa di tempat itu memiliki item Great Legendary yang hanya bisa didapat dari Fair Dragon yang muncul di dungeon tersembunyi Gunung Helmepis, yakni jantung Fair Dragon. Itu item yang sangat cocok untuknya. Ia bilang begitu sambil ia mengatakan bahwa hanya dia yang punya semua skill fire resistant. Item itu sungguh dibuat hanya untuknya. Saat sudah berjalan cukup jauh, ia pun melihat pintu dungeonnya. Ia mengatakan di sana, dungeon tersembunyi di mana sang naga legendary tertidur. Ini menegangkan. Akhirnya aku bisa melawan naga yang tertidur. Ia tiba-tiba terkejut karena ada seseorang yang tidur di depan pintu dungeon tersebut. Ia mengatakan, apa-apaan orang ini? Kenapa ia tidur di sini? Di tempat yang bahkan aku yang penuh dengan equipment fire resistant ini kesulitan. Siapa bajingan ini? Sembari ia melihat-lihat lagi apa yang terjadi di sini sebenarnya. Coba tenang dulu, biar diperiksa katanya. Saat ia memeriksa orang tersebut, ia mengatakan bahkan aksesoris dan sepatunya semua Great Legendary bahkan di atasnya. Dan dia juga sangat lengah. Kalau aku bisa dapat bahkan hanya satu itemnya, enggak usah berpikir dulu. Ayo tenang dulu. Bahkan aku sang Fair Dragon Kenaik bisa kemari karena memakai secret map yang kudapat dari quest eksklusif. Pria ini pasti orang yang cukup kuat karena dia terang-terangan tidur di depan pintu dungeon Fair Dragon di area lava. Berarti Fair resistennya cukup lebih tinggi dariku. Dia bukan tandinganku, tapi dia sedang tertidur, bahkan sampai mendengkur pula. Kalau aku pakai primitive attack pun aku bisa menang dibanding level resistennya. Yang lebih penting dia siapa? Kalau dia bisa kemari harusnya dia cukup terkenal, bukan? Aku ingat ke 100 ranker teratas dan dia bahkan bukan salah satunya. Berarti dia ranker tak resmi. Sembari ia mengangkat pedangnya hendak menebas orang yang tidur di depannya itu. Sembari ia mengatakan lagi bahwa ia enggak boleh lengah. Sambil ia menyebutkan skillnya Fire Dragon Charge. Dan selesai. Aku mengalahkannya. Dia menghindari seranganku. Sialan, dia pasti sudah bangun. Player yang ada di depannya pun berdiri. Ia mendapat pesan sistem bahwa ia menerima damage saat skill narkolepsinya sedang aktif. Selimut telah disimpan ke inventory dan skill sleeping walking diaktifkan. Dan Agni yang melihat itu pun mengatakan lagi bahwa sial, dia sungguh sedang tertidur. Dan player yang di hadapannya pun tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di depannya sambil menyerangnya. Apa yang terjadi? Itu blink kan? Si Agni mencoba memprediksi blink itu. Ia mengatakan bahwa serangan berikutnya ke belakang lalu dia enggak muncul di belakang. Kemana dia? Aku bisa merasakannya dengan insting rankerku. Tapi Fire Dragon Skill Shield. Ia mengeluarkan shield untuk menangkis serangan dari orang tersebut.
Shield yang kubanggakan yang mana memiliki defense power tertinggi di antara semua itemku. Itu cuma rantai biaya. Tiba-tiba. Tidak, ini serangan yang enggak bisa aku hindari ataupun ditangkis, dan ia pun terkena serangan kritikal. Apa-apaan bajingan itu? Pesan sistem mengatakan bahwa ia telah menerima jumlah damage yang signifikan dan ia terlumpuhkan selama 1 detik. Dan ia menerima 100 spin selama 1 detik. Sialan. Belum selesai ia mengatakannya, tiba-tiba player yang tadi sudah berada di depannya sambil menghuluskan pedangnya ke lehernya. Ia menerima serangan fatal dan menerima status abnormal nightmare. Ia akan mengalami halusinasi dan merasakannya selama 5 detik. Saat ia halusinasi, ia melihat bayangan monsternya dan ia bilang, apaan ini? Dan ia pun mati dan ia terpaksa dilokotkan dari dalam game. Mustahil, tak kusangka aku akan kalah dari ranked enggak resmi. Dan sebagai hukumannya ia nggak bisa login selama 24 jam waktu nyata. Dan player itu pun tertidur kembali. Saat ia bangun, ia mengatakan, kapan aku tertidur lagi? Tidurku nyenyak sekali. Saat ia menoleh, ada item loot di depannya. Ia mengatakan bahwa sepertinya skill sleeping walkingku aktif lagi ya. Meski aku merasa bersalah, tapi skill ini aktif pasti karena kau menyerangku duluan. Aku nggak bisa meninggalkan semua itemmu di sini meski aku merasa bersalah kan. Ini bisa sedikit membantu untuk keperluanku sehari-hari. Nggak kusangka aku akan mendapat item sebagus ini setelah tidur nyenyak. Ini tampak seperti clash yang luar biasa. Scan pun berpindah ke MC kita nih, yang bekerja sebagai kepala bagian di salah satu perusahaan besar di Korea. Saat ini ia sedang terkena marah oleh kepala departemen karena ia datang terlambat. Rekan-rekan kantornya yang melihat itu pun menyayangkan kenapa kepala departemen selalu memarahi Hyun yang kerjanya sangat bagus, dan ia pun baru kali ini terlambat. Ya lagi pula si Hyun itu selalu menjadi sasaran kemarahan si kepala departemen. Dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa kepala departemen itu udah 10 tahun kerja di sini namun enggak dipromosikan. Tapi lihat aja si Babang Hyun itu, ia adalah lulusan SMA dan ia baru kerja di sini dan udah dipromosikan sebagai kepala bagian karena kerjanya sangat bagus. Ya padahal kepala departemen juga sekolahnya lulusan universitas terbaik loh. Inilah kenapa mereka yang enggak kuliah enggak punya keterampilan sosial ya. Dan kembali lagi ke si Hyun yang mengatakan, kalau enggak demi adikku dan uang bulanannya, aku udah pasti memukulnya habis-habisan. Ya, aku hanya bisa tertawa untuk sekarang. Saat Hyun pulang ke rumahnya, ia mengatakan, ini adalah rumah yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Saat ini ia hanya tinggal berdua dengan adiknya yang bernama Hyun Ah. Saat ini Hyun Ah sedang enggak baik-baik aja ya, karena ia mengalami kecelakaan pada saat umurnya 14 tahun. Dan kecelakaan itu menyebabkan Hyun Ah enggak bisa berjalan untuk sementara waktu. Dan belakangan ini kami mendapat kabar baik dari dokter yang merawat Hyun Ah. Kabarnya kalau kesehatan Hyun Ah semakin membaik. Hyun Ah yang selalu menyalahkan dirinya setiap hari menangis merasa kalau itu salahnya. Kurasa itu semua berkat game itu. Berdasarkan rekomendasi dokter tahun lalu, Hyun Ah mulai bermain game virtual reality. Ya awalnya sih dia nggak tertarik, tapi setelah terbiasa ia mulai tertarik. Game virtual reality yang memaparkan sebuah dunia yang lebih luas dari bumi. Idea. Nggak ada kata-kata lain yang bisa menggambarkan game ini selain bumi yang lain. Meskipun game ini udah rilis lebih dari setahun yang lalu, tapi jumlah usernya terus bertambah dan terus bertambah lagi.
Ya, saat aku membelikan Hyuna kapsul untuk bermain game, aku juga membawa pulang kapsul untukku sendiri. Ya, meskipun aku nggak menggunakannya untuk bermain game. Dan satu alasan aku membeli kapsul ini juga adalah karena waktu di dalam dunia game dan waktu di dunia nyata sangatlah berbeda. 1 jam di dunia nyata setara dengan 5 jam di dalam game. Ya, aku satu-satunya orang di dunia ini yang membeli kapsul ini untuk tidur dan bukannya untuk main game. Dengan kapsul ini aku bisa tidur dengan nyenyak. Dan sekarang ini dia bukan sekedar game biasa lagi. Sebuah game virtual terbaik di dunia. Keuntungan yang dihasilkannya sangat menakjubkan. Sekarang itu enggak hanya dikenal sebagai game tapi juga dikenal sebagai industri, di mana sampai begitu banyak orang yang keluar dari pekerjaannya demi bermain IDEA. Mungkin sama halnya sama anak kecil yang mulai bermain di tahap awal ya. Sejujurnya saat aku sekolah dulu, aku pernah ditawari menjadi pro gamer. Ya, kalau bukan karena orang tuaku yang melarang, aku pasti sudah menjadi pro gamer. Tapi aku nggak akan memikirkan hal kekanak-kanakan seperti itu lagi. Demi satu-satunya keluargaku yang berharga. Ayo berhenti memikirkan hal itu dan login aja. Saat si Hyun login. Ini adalah desa di mana para pemula dan karakter mereka tiba sebelum memasuki tutorial. Meskipun disebut desa, tapi hanya aku yang ada di sini. Tempat ini seperti sebuah ruangan di mana kau bisa menggerakkan karaktermu sesuka hatimu dan beradaptasi dengan dunia virtual. Ya, bagiku sih itu nggak ada gunanya. Kecuali penginapan ini. Dan si Hyun pun tertidur lelap. Dan tiba-tiba ada pesan sistem yang mengatakan bahwa ia telah tertidur lebih dari 10.000 jam waktu game. Dan ia mendapatkan class baru. Classnya telah berubah menjadi Descent of Thanos. Saat ia terbangun, ia kaget dong. Mengapa ada banyak sekali pesan sistem ada di depannya? Saat ia melihat pesan window itu, wow, banyak sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Perubahan kelas. Apa ini? Kenapa rank God? Aku mendapat kelas tertinggi. Saat ia bertanya-tanya dan ia mulai berpikir, apa ini? Jangan-jangan status. Ia membuka statusnya dan melihat bahwa kelasnya berubah menjadi Descent of Thanos. Tingkat ranknya God. Titel, apa kau legend? Aku God dan 4 lainnya. Apa-apaan ini? Apa karena titelku bertambah ya? Tunggu, katanya kau bisa mendapatkan banyak uang dari game ini. Aku harus tenang dan coba perhatikan baik-baik. Pertama aku harus logout dulu. Saat di luar game, ia mencari-cari tentang IDEA lebih banyak lagi di internet. Ia mengatakan, wow, luar biasa. Kalau bisa menguasai skill yang ada, aku bisa mendapatkan uang yang setara gaji setahun kapanpun. Dan beberapa orang juga menghasilkan ratusan juta won. Kalau membicarakan rank God, itu berarti IDEA. Akan sulit kalau levelmu kecil kan? Apa aku bisa seperti mereka juga kalau aku pakai semua tabunganku? 2 bulan. Harusnya udah lebih dari cukup. Aku akan bertemu dewa. Dan keesokan paginya sampai di kantor, ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada kepala departemen. Si kepala departemen itu menanyakan, apa ini? Hei kepala bagian, kau pikir aku nggak tahu? Kenapa tiba-tiba begini? Apa karena kejadian kemarin? Anak muda sepertimu nggak boleh mudah menyerah karena hal-hal seperti itu. Dan ya banyak sekali yang dibacotkan oleh kepala departemen ini. Dan ia mengatakan lagi bahwa, kau paham kan? Aku akan pura-pura ini nggak pernah terjadi. Jadi kembalilah ke mejamu. Dan ia mengatakan omong kosong lainnya. Dan Hyun yang udah muak dengan omong kosong dari kepala departemen itu pun memukul mejanya dan berkata, saya sangat berterima kasih.
atas segala yang telah Anda lakukan pada saya dan aku harap pernah bertemu denganmu lagi. Dan ia pun meninggalkan kantornya itu. Lega rasanya. Aku seperti memenangkan lotre aja, tapi bukan uang yang kumenangkan. Aku memenangkan kesempatan untuk mendapatkan uang dari game itu.